Alur cerita Awakening the Zixiao Divine Thunder at the Beginning Chapter 81-82. Di dalam ruangan yang tenang, Wakil Rektor Ling Xuang menatap Su Jingming dengan pandangan penuh kekaguman sekaligus takjub. Selain menguasai banyak battle skill S-Rank, ternyata kau juga melatih teknik seperti ini sampai ke tingkat master, puji Ling Xuang. Su Jingming tersenyum tipis merendah. Aku rasa teknik ini cukup menarik, jadi sekalian saja aku pelajari. Ling Xuang menggeleng-gelengkan kepalanya seraya terkekeh pelan. Sebenarnya ada berapa banyak battle skill yang sudah kau kuasai, tapi sudahlah, lagi pula dengan begini masalah besar mengenai identitasmu, itu sudah teratasi. Sekarang superpower milikmu bisa menyamar dengan sempurna sebagai Crimson Yellow True Thunder yang berjenis A-Rank. Ling Xuang kemudian merogoh saku dan mengeluarkan dua buah benda pusaka berefek khusus ke atas meja. Ia menunjuk item pertama lalu menjelaskan fungsinya. Ini adalah Smart Bracer dari Ancient Ruins. Alat ini memiliki 1% kemampuan komputasi milik Eva dan sanggup mengenali berbagai jenis tulisan kuno. Lalu yang satunya lagi adalah Beast Emperor Bone Tier 9 tipe spesial yang kudapatkan saat study tour kemarin. Benda ini bisa melakukan teleportasi instan dalam radius hingga 200 km. Su Jingming terperanjat menatap kedua benda berharga tersebut. Apakah semua item berharga ini diberikan untukku? Enak saja, ini cuman kupinjamkan padamu. Jadi kembalikan padaku setelah kau pulang nanti. Tegur Ling Xuang seraya tersenyum canggung. Supaya pergerakanmu tidak ketahuan oleh pihak luar, kau harus bergerak sendiri secara terpisah. Bilang saja ke orang-orang luar kalau kartu akses milikmu sudah ditukar dengan milik gurumu. Baiklah, aku mengerti. Jawab Su Jingming mengangguk paham. Ling Xuang menambahkan instruksi penting mengenai penyamaran fisiknya. Soal wajah, cukup ubah sedikit saja bentuknya. Karena yang menjadi patokan utama, identitas asli seseorang di dunia ini adalah aura superpower miliknya. Usai memberikan seluruh petunjuk, Ling Xuang melangkah pergi memasuki gerbang teleportasi spatial. Pergilah sekarang dan selalu hati-hati dalam segala hal. Terima kasih banyak Wakil Rektor Ling, seru Su Jingming memberi hormat. Setelah kepergian Ling Xuang, Su Jingming berjalan melangkah keluar seraya mengamati Smart Bracer yang melingkar di tangannya dengan cermat. Bagaimana sebenarnya cara mengoperasikan Smart Bracer kuno ini? Apakah ditekan di bagian sisi seperti ini? Batin Su Jingming penasaran seraya menekan beberapa tombol mekanis di permukaan gelang. Pancaran cahaya biru jernih mendadak mencuat keluar dari gelang tersebut. Proyeksi avatar virtual berbentuk wanita mungil bergaun indah, melayang-layang manis di udara layaknya sosok peri. Halo Esrang, namaku adalah Eva. Kalau ada hal yang tidak kau mengerti, kau bisa langsung bertanya apa saja padaku. Sapa asisten virtual tersebut dengan suara ramah. Su Jingming tersenyum menguji sistem komputer intelijen itu. Kalau skill aura concealment dilatih hingga mencapai tingkat master, kemampuan khusus apa yang sebenarnya akan didapatkan? Eva melayang berputar seraya menjawab secara presisi. Selain mampu menyembunyikan aura keberadaan secara sempurna, teknik itu bisa digunakan untuk memalsukan fluktuasi aura agar terlihat lebih kuat. Namun, kau tidak dapat menyamarkan aura yang melebihi 2 subtier di atas kekuatan aslimu saat ini. Su Jingming bergumam pelan mendengarnya. Padahal kukira aku bisa memalsukan aura untuk menyamar menjadi seorang Grandmaster level 8 secara langsung. Tapi ya sudahlah, memalsukan level supaya terlihat sedikit lebih tinggi dari aslinya sudah cukup sangat menguntungkan untukku. Su Jingming kemudian membuka antarmuka sistemnya. Lagi pula, battle skill B-Rank tidak akan menghabiskan banyak poin superpower milikku. Lebih baik sekalian saja aku tingkatkan teknik ini ke tingkat master. Eva terperanjat kaget membelalakan matanya. Bagaimana bisa kau sudah naik ke level 4 top tier dalam sekejap? Tidak, jangan-jangan fluktuasi aura ini adalah hasil dari aura concealment tingkat master? Su Jingming tersenyum tipis melirik Eva. Tebakanmu sangat benar. Selanjutnya, aku mau mencoba menguji kemampuan dari Beast Emperor Bone ini. Swoosh! Su Jingming melesat melintasi ruang dalam sekejap mata. Setelah berhenti di lokasi baru, ia menghela napas, seraya mengukur ketahanan fisiknya. Dengan kapasitas vitality milikku saat ini, aku hanya sanggup menggunakannya sebanyak 2 kali secara beruntun. Setelah itu, aku harus menunggu pasokan vitality milikku pulih sepenuhnya. Tapi bagaimanapun juga, ini tetap merupakan kemampuan bertahan hidup yang sangat luar biasa untuk menyelamatkan nyawa di saat kritis. Benar-benar benda pusaka yang sangat bagus. Singkat cerita, hari keberangkatan pun tiba. Su Jingming bersiap untuk pergi menjalankan misi rahasianya. Kedua kekasihnya, Jiang Chuxuan dan Song Qiuyun, datang mengantarkan kepergiannya di area pelabuhan. Jiang Chuxuan yang berambut putih menatapnya dengan tatapan cemas. Segera hubungi Wakil Rektor Ling kalau sampai terjadi hal-hal berbahaya di dalam Demon Lair nanti. Ya, Song Qiuyun pun ikut menimpali. Pergilah dan cepatlah kembali dengan selamat. Baik, kalian tenang saja dan jangan khawatir, balas Su Jingming menenangkan mereka. Namun di dalam hatinya, Su Jingming memendam keputusan lain. Soal perjalananku yang sebenarnya menuju ke Ancient Ruins nomor 9,
Lebih baik hal ini dirahasiakan sepenuhnya dari mereka berdua, supaya mereka tidak perlu merasa cemas berlebihan. Selanjutnya tinggal merubah penampilan, lalu naik ke atas kapal. Singkat cerita, perjalanan Su Jingming menuju ke Ancient Ruins nomor 9 resmi dimulai. Sebuah kapal pesiar tempur berukuran raksasa bernama kapal Langjing membelah lautan luas mengantarkan para esper. Di salah satu sudut lorong kapal, Su Jingming telah merubah sedikit fitur wajahnya dan menggunakan nama samaran baru, Su Chen. Su Jingming melirik ke samping seraya berbisik pelan, "Eva, apakah tidak masalah kalau kau muncul melayang seperti ini di tempat umum?" Eva tersenyum manis seraya berkacak pinggang. "Tenang saja, orang lain tidak akan bisa melihat wujud visualku, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup menyadap komunikasi telepati dariku. Selain itu, identitas atas nama Su Chen yang kuberikan padamu ini adalah identitas resmi yang sangat nyata dan valid di dalam basis data. Jadi kau tidak perlu khawatir saat ada pemeriksaan dari petugas." Eva kemudian memberikan informasi navigasi kapal. Kapal Langjing ini berlayar langsung menuju ke kawasan Tel Ak Utara. Dan di atas kapal ini juga terdapat rombongan peserta dari camp pelatihan Genius Thunder Martial Hall serta Violent Bear Martial Hall. Saat Su Jingming sedang berjalan-jalan menikmati angin laut di atas geladak kapal, seorang wanita berambut kuning tampak melangkah menghampirinya dengan ramah. "Tuan Su Chen, karena Anda adalah seorang esper level 4, aku ingin mengundang Anda secara khusus untuk menjadi anggota sementara di tim pengawal kapal kami. Tugas Anda cukup sederhana, yaitu membantu menangani serangan dari para bis laut yang menghadang pelayaran. Setelah perjalanan selesai, pihak kami akan memberikan imbalan besar senilai 3 juta koin Daxia," tawar wanita berambut kuning tersebut. Su Jingming yang menyamar sebagai Su Chen langsung menyetujui tawaran itu. "Baiklah, aku terima tawaran tersebut." Wanita berambut kuning itu tersenyum gembira seraya membungkuk hormat. "Bagus sekali, kalau begitu Tuan Su, kami mohon bantuannya untuk keamanan pelayaran kali ini." "Tidak perlu sungkan," jawab Su Jingming santai. Saat wanita itu melangkah pergi, Su Jingming mengulas senyum tipis dalam hatinya. Uang 3 juta koin itu sebenarnya nomor 2. Hal yang paling penting adalah kesempatan emas untuk membantai banyak bis laut dan menguras poin superpower dari mereka. Itu tidak boleh dilewatkan begitu saja. Sementara itu, beberapa penumpang dan esper di sekitar geladak tampak memperhatikan sosok Su Jingming dari kejauhan dengan nada meremehkan. Lihat itu! Ada satu lagi esper level 4 top tier yang baru bergabung. Entah apakah nanti dia akan ketakutan dan lari terbirit-birit kembali ke kabin saat bis menyerang. Mungkin saja dia cuma seorang pendatang baru yang minim pengalaman. Nanti pasti langsung lari begitu melihat bentuk asli bis laut. Cibir mereka berbisik-bisik. Di sudut lain geladak, seorang pria berjaket biru dari Thunder Martial Hall menggelengkan kepala melihat kepatuhan para pengawal. Orang-orang dari Violent Bear Martial Hall memang masih saja angkuh seperti biasanya. "Oh ya, Kakak Lin Hui, apakah menurutmu ketua kita nanti sanggup mengundang Grandmaster Ling Xuang untuk kembali?" Pria bernama Lin Hui, seorang esper level 5 dari Thunder Martial Hall, menoleh santai. "Kau tanyakan saja hal itu secara langsung pada Xialan. Tujuan utama ketua datang ke Liga kemarin kan memang untuk mengincar esper tipe spatial ini." Seorang wanita cantik bernama Xialan yang merupakan esper A rank level 4 menyela pembicaraan tersebut. "Aku sendiri juga tidak memiliki informasi internal mengenai hal itu. Tapi yang pasti, ketua pergi ke liga kemarin sebenarnya bukan demi diriku, melainkan demi si pemilik superpower SS rank baru itu." Lin Hui manggut-manggut menyetujui. Ngomong-ngomong, Su Jingming itu memang sangat kuat dan jenius luar biasa. Di umurnya yang baru menginjak 19 tahun, dia sudah sanggup mencapai kekuatan level 4 low tier. Rekan-rekan Lin Hui ikut menimpali penuh kekaguman. Kalau sampai dia masuk ke camp pelatihan jenius kita, bukankah dia akan menjadi anggota yang paling muda di sana? Sayang sekali, jenius berharga seperti dirinya pasti akan lebih memilih berlindung aman di dalam universitas untuk berlatih dan tidak akan mau mengambil risiko berbahaya dengan pergi ke tempat seperti Ancient Ruins, celetuk rekan lainnya. Tiba-tiba seorang pria bertubuh kekar bernama Lu Heng melangkah maju dengan aura membara. Ia adalah seorang esper level 5 yang berasal dari Violent Bear Martial Hall. "Lin Hui, kalau aku jadi Su Jingming, aku pasti akan tetap pergi tanpa rasa takut. Mau pihak musuh memakai trik licik apapun, aku akan menghantam mereka semua dengan kekuatan murni," seru Lu Heng dengan penuh percaya diri. Lin Hui hanya menaikkan jempolnya dengan raut wajah acuh tak acuh. Oke, aku akui kau yang paling kuat dan gagah di sini, puas?" Lu Heng yang merasa diejek langsung menyipitkan matanya tajam. "Lin Hui, sikap macam apa itu? Tunggu sampai kita kembali ke camp pelatihan, nanti aku akan menunggumu berdiri di atas arena pertarungan. Boleh saja kau pikir aku takut padamu?" tantang Lin Hui tidak mau kalah. Su Jingming yang berdiri tidak jauh dari tempat itu hanya mendengarkan perdebatan mereka dari balik penyamarannya. Ketegangan dan persaingan antar anggota dari dua martial hall besar itu memang sangat terasa mendalam. Batin Su Jingming mengamati.
Tak berapa lama kemudian, seorang pria parubaya bertubuh tegap melangkah mendekati kumpulan para esper pengawal. Halo semuanya, aku adalah kapten dari tim pengawal kapal Langjing, namaku adalah Liang Kuan. Aku mewakili seluruh kru kapal Langjing ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua karena telah bersedia menjadi anggota sementara dari tim pengawal untuk pelayaran kali ini. Sapa Liang Kuan dengan nada tegas dan penuh wibawa. Su Jingming menyapu pandangan mengukur aura keberadaan kapten tersebut. Fluktuasi auranya hanya sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan guruku yang Zentian. Sepertinya dia sudah berada di puncak level 7 dan sisa kru pengawal lainnya pasti berada di level 6. Tidak kusangka seorang ahli level 7 sampai bersedia menjadi pengawal kapal di sini. Sepertinya bayaran untuk tim pengawal kapal Langjing ini memang sangat tinggi. Rekan-rekan Lin Hui menyambut sapaan sang kapten dengan sopan. Master Liang terlalu sungkan, ini cuma bantuan kecil dari kami saja. Benar sekali, melindungi keamanan kapal Langjing ini sama saja dengan melindungi keselamatan nyawa kami sendiri. Liang Kuan mengangguk, mantap. Kalau begitu, mohon bantuan dari kalian semua. Aku akan pergi melakukan patroli keliling terlebih dahulu. Serahkan saja seluruh keamanan geladak pada kami. Jawab mereka kompak. Perjalanan kapal pesiar Langjing terus mengarungi samudera luas, meluncur semakin jauh meninggalkan garis daratan utama. Su Jingming berdiri di tepi pagar pembatas kapal seraya menatap hamparan air laut yang kian gelap. Semakin jauh kapal ini berlayar dari daratan, populasi bis laut di bawah sana menjadi semakin padat dan banyak. Di bawah permukaan air, segerombolan monster ikan raksasa mulai bermunculan dan mengitari badan kapal. Beberapa penumpang biasa yang melihat pemandangan mengerikan tersebut mendadak berkeringat dingin ketakutan. Seorang pria berambut merah memegang perutnya dengan wajah pucat. Rasanya aku mulai mual dan mabuk laut. Aku mau kembali ke dalam kabin saja untuk beristirahat. Sama, aku juga mau masuk ke dalam, sahut rekannya ketakutan. Su Jingming menatap kawanan monster di bawah lautan dengan mata berbinar-binar. Jadi ini yang dinamakan bis laut itu, jumlahnya sungguh sangat banyak. Coba bayangkan, kalau skill All Heaven Divine Thunder milikku dipadatkan menjadi bola cairan petir raksasa, lalu dilemparkan ke bawah sana, entah seberapa banyak poin superpower yang bisa kupanen dalam sekali ledakan. Tiba-tiba riak air laut di sekeliling kapal bergolak hebat. Puluhan monster ikan bermoncong tajam melompat menembus permukaan air. Apa itu? Seru Su Jingming terkejut. Eva langsung memberikan analisis data kilat. Itu adalah kawanan Flying Sea Swordfish, diperkirakan berada di tier 3. Mereka biasanya akan menyerang musuh dengan cara meluncurkan moncong, tajam mereka bagaikan pedang terbang. Para penumpang dan pengawal di atas geladak seketika menjadi panik luar biasa. Sialan, itu kawanan Flying Sea Swordfish. Semuanya ternyata berada di tier 3 lagi. Apakah hujan pelayaran ini harus langsung seganas ini sejak awal? Ini benar-benar jadi sangat merepotkan. Melihat ancaman monster tersebut, Lu Heng justru mencabut senjata raksasanya seraya memancarkan aura energi merah membara. Kebetulan sekali, aku memang sedang merasa bosan sejak tadi. Lin Hui dari Thunder Martial Hall tidak mau kalah, dia melangkah maju mencabut pedangnya. Dalam situasi seperti ini, kami dari Thunder Martial Hall jelas harus ikut bertarung. Lu Heng, mau bertanding siapa yang paling banyak membantai monster? Siapa takut? Ayo kita buktikan. Tantang Lu Heng bersemangat. Swoosh, swoosh, swoosh. Ratusan ekor Flying Sea Swordfish mengepakkan siripnya, terbang meluncur deras dari udara menerjang ke arah geladak kapal. Mereka datang, tahan serangan mereka, teriak para pengawal bersiap menahan gempuran. Namun sebelum Lu Heng maupun Lin Hui sempat mengayunkan senjata mereka, Su Jingming telah melangkah lebih dulu mendahului semua orang. Su Jingming mengentakkan tangannya ke udara, melepaskan aliran petir emas yang mengerikan. Kilatan petir tersebut seketika membesar dan membentuk telapak tangan raksasa dari kilatan petir emas yang membumbung tinggi di angkasa. Hanya dalam satu kali tebasan gelombang petir berbentuk tangan raksasa tersebut, seluruh kawanan Flying Sea Swordfish yang sedang terbang langsung tertangkap, dicengkeram erat dan diremukkan hingga hancur berkeping-keping di udara. Melihat pemandangan yang sangat tidak masuk akal tersebut, Lin Hui dan Lu Heng berdiri membeku dengan mata membelalak terbelalak syok. Lin Hui berdiri mematung di atas geladak kapal Langjing, seraya membatin heran. Superpower tipe Nature Thunder, padahal dia cuma seorang esper level 4 top tier. Tapi bagaimana mungkin jangkauan serangannya bisa begitu luas melebihi jangkauan milikku? Batin Lin Hui tidak percaya. Lu Heng dari Violent Bear Martial Hall pun ikut terpaku menatap Su Jingming dengan mata berkedip-kedip. Bukannya dia ini orang yang baru saja diejek oleh anggota Martial Hall kami tadi? Siapa sangka kalau kekuatan serangannya ternyata sekuat dan seganas ini. Beberapa esper di sekitarnya mulai tertawa kecil mengedipkan mata. Mangsa milik kakak Lin malah direbut duluan. Benar, pemandangan seperti ini sungguh sangat jarang terjadi pada sosok Lin Hui. Tidak masalah, kawanan Flying Sea Swordfish pasti akan muncul lagi sebentar lagi. Nanti kau bisa merebut giliranmu kembali. Sementara itu, Su Jingming sama sekali tidak memedulikan lirikan orang-orang di sekitarnya. Ia justru tersenyum puas menatap jendela antarmuka sistemnya yang terus berkedip. Luar biasa,
Ratusan ekor Flying Sea Swordfish yang kubantai tadi berhasil membuat poin superpower milikku meningkat pesat sampai lebih dari 3.000 poin. Bagus sekali. Semoga saja ada beberapa kawanan monster lagi yang muncul mendekati kapal ini. Batin Su Jingming penuh harap. Seolah menjawab doa Su Jingming, seorang pengawal di anjungan kapal mendadak berteriak nyaring, "Kawanan ikan!" Monster muncul lagi di depan. Gerombolan monster laut dalam jumlah yang jauh lebih banyak kembali bergerak cepat membelah lautan menuju ke arah kapal Langjing. Lin Hui langsung bersiap memancarkan aura kobaran api dari kedua telapak tangannya. Jarak serangan efektif milikku berada di kisaran 70 meter. Teruslah mendekat, wahai monster-monster. Sebentar lagi adalah giliranku untuk beraksi. Lu Heng pun mengetatkan cengkeraman senjatanya seraya bergumam. Jangkauan seranganku memang tidak sejauh mereka, tapi aku tidak boleh kalah. Namun, di tengah-tengah masa persiapan dan fokus mereka berdua, Su Jingming telah melepaskan serangannya kembali. Telapak tangan raksasa dari kilatan petir emas mendadak melesat menembus udara, meluncur jauh melampaui batas 70 meter dan menghantam kawanan monster tersebut dalam sekali remukan dahsyat. Seluruh kawanan monster hancur berkeping-keping menjadi debu di tengah lautan sebelum sempat menyentuh jangkauan serangan Lin Hui maupun Lu Heng. Lin Hui melompat kaget dengan mulut menganga lebar. Apa-apaan ini? Jangkauan superpower tipe Thunder miliknya bahkan jauh lebih panjang dibandingkan superpower tipe Fire milikku. Padahal aku ini adalah seorang esper level 5. Para esper dan penumpang di sekitar geladak mulai berbisik-bisik riuh. Superpower tipe Thunder macam apa itu? Kenapa jarak serangannya bisa sejauh itu? Itu sih sama saja seperti mengejek kalau jangkauan serangan milik kakak Lin sangat pendek. Di antara kerumunan penumpang, seorang pria berambut biru mengamati Su Jingming dengan tatapan mata yang sangat teliti. Tidak disangka di tengah perjalanan pelayaran menuju ke negara Flosa ini, aku bisa menemukan bibit muda yang begitu potensial. Pria berambut biru itu kemudian melangkah anggun menghampiri Su Jingming. "Halo anak muda, perkenalkan aku Qin Zheng, seorang guru di camp pelatihan jenius dari Thunder Martial Hall. Apakah kau tertarik untuk bergabung menjadi bagian dari camp pelatihan milik Thunder Martial Hall kami?" Su Jingming yang menyamar sebagai Su Chen menatap pria itu seraya tersenyum tipis di dalam hati. "Merekrutku secara langsung? Maaf saja ya. Aku ini sebenarnya sudah menjadi anggota khusus yang dipilih langsung oleh ketua kalian sendiri." Secara sopan namun tegas, Su Jingming menggelengkan kepala. "Mohon maaf, aku saat ini tidak tertarik." Qin Zheng menghela napas pelan dengan raut kecewa. "Oh begitu, sayang sekali." Seorang pengawal di dekat Qin Zheng berbisik pelan, "Pak Qin, apakah kau tidak berniat untuk membujuknya sekali lagi?" Qin Zheng mengibaskan tangannya santai. "Tidak perlu, dia cuma unggul di jangkauan serangan jarak jauh saja. Kemampuan seperti itu bukanlah jenis kemampuan yang sangat langka di dunia ini." Setelah mengarungi lautan selama 8 jam non-stop, pemandangan garis pantai dan daratan benua baru akhirnya mulai terlihat samar-samar di ufuk barat. Su Jingming berdiri di tepi kapal seraya menatap daratan tersebut. Itu adalah wilayah negara Flosa. Seorang wanita esper yang berdiri di dekatnya menghela napas berat. Selama ratusan tahun terakhir, hampir setengah dari total wilayah daratan negara Flosa telah berubah menjadi taman bermain yang dikuasai secara liar oleh para beast. Rekannya menyahut prihatin. "Benar sekali, karena itulah pemerintah mereka pada akhirnya hanya bisa bergantung hidup pada Laxi Empire, salah satu dari 6 negara raksasa penguasa dunia." Saat Su Jingming sedang mengamati pemandangan, Lin Hui tampak melangkah mendekat seraya mengulurkan tangannya ramah. "Bro, bolehkah kita berkenalan? Aku Lin Hui dari camp pelatihan Genius Thunder Martial Hall." Su Jingming menoleh tenang seraya membalas uluran tangan tersebut. "Aku Su Chen." Su Chen, nama yang sangat bagus. "Apakah kau merupakan bagian dari anggota keluarga Su yang terkenal dari Provinsi Wan?" tanya Lin Hui penasaran. "Bukan, aku cuman seorang esper solo biasa," jawab Su Jingming singkat. Lin Hui terperanjat kaget mendengarnya. Menjadi seorang esper solo itu perjalanan hidupnya sangat sulit dan penuh risiko. "Kau yakin tidak mau mempertimbangkan lagi untuk bergabung ke dalam Thunder Martial Hall?" Su Jingming tersenyum ramah. "Terima kasih banyak atas saran baikmu, tapi untuk saat ini aku masih belum memiliki pikiran untuk bergabung dengan organisasi manapun. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi," balas Lin Hui mengangguk paham, lalu melangkah pergi. Salah satu rekan Lin Hui tampak bersungut-sungut kesal melihat kepergian Su Jingming. "Sikap macam apa itu? Dia bahkan terlihat jauh lebih angkuh daripada orang-orang elit di kamp pelatihan kita." Lin Hui menegur rekannya dengan bijak. Sangat wajar kalau seorang esper solo memiliki sifat yang tertutup dan waspada terhadap orang asing. "Tidak usah banyak bicara lagi. Kakak Lin, kau ini benar-benar terlalu sabar jadi orang," gumam rekan lainnya. Tak berapa lama kemudian, wanita berambut kuning pengelola kapal melangkah ke tengah geladak seraya membawa sebuah kotak kecil. "Berkat bantuan dan perlindungan luar biasa dari kalian semua, kapal Langjing sebentar lagi akan berlabuh di pelabuhan negara Flosa dengan selamat. Ini adalah kartu bank anonim dengan saldo masing-masing sebesar 3 juta koin, dengan kata sandi 6 angka 0. Selamat bersenang-senang dan semoga sukses di negara Flosa."
serunya seraya membagikan kartu tersebut. Su Jingming menerima kartu bank anonim tersebut, lalu menyimpannya rapi. Tujuan selanjutnya adalah pergi menuju ke kota Sichuan, tempat di mana Ancient Ruins nomor 9 berada. Singkat cerita, Su Jingming telah berhasil tiba di kota Sichuan dan berdiri di depan kompleks bangunan megah milik Heavenly Extreme Martial Hall. Avatar virtual Eva melayang di sebelah telinga Su Jingming seraya memberikan informasi lokal. Ini adalah gedung utama markas Heavenly Extreme Martial Hall di wilayah negara Flosa. Su Jingming mengangguk pelan. Aku tahu sedikit latar belakang tentang negara Flosa. Di negara ini, Heavenly Extreme Martial Hall memiliki kedudukan politik dan militer yang sangat tinggi. Tiba-tiba, iring-iringan mobil mewah berwarna hitam meluncur cepat dan berhenti tepat di depan pintu masuk utama gedung. Puluhan pengawal bersetelan jas hitam bergegas keluar dan membukakan pintu mobil bagian tengah. Seorang gadis cantik berpenampilan anggun namun memancarkan aura dingin melangkah keluar dari dalam mobil, berjalan masuk ke dalam gedung dengan dikawal ketat oleh barisan pengawal di belakangnya. Su Jingming menyipitkan matanya tajam mengamati aura gadis tersebut. Apakah dia salah satu murid dari Heavenly Extreme Martial Hall? Tidak disangka tingkat kekuatannya ternyata sudah berada di atas level 5. Eva segera memindai wajah gadis tersebut dan menampilkan basis datanya. Dia bukan sekadar murid biasa di Heavenly Extreme Martial Hall. Namanya adalah Irinka, pemilik superpower S-Rank tipe Special Summon bernama Otherworld Descent. Di negara Flosa ini, dia adalah sosok pemimpin generasi baru yang sangat dihormati dan dijuluki sebagai saintes. Jingming terperanjat membatin. Tipe Summon, kemampuan jenis itu bahkan jauh lebih langka jika dibandingkan dengan superpower tipe spatial milik wakil Rektor Ling. Eva melanjutkan penjelasannya dengan nada serius. Markas pusat Heavenly Extreme Martial Hall sendiri sebenarnya berada di kawasan ibu kota negara Flosa. Kemungkinan besar kedatangan Irinka ke kota Sichuan ini adalah untuk memasuki Ancient Ruins nomor 9 juga. Ada sekitar 300 kuota tiket masuk ke Ancient Ruins nomor 9, dan minimal 100 tiket diantaranya dikuasai secara mutlak oleh pihak negara Flosa. Di dalam Ancient Ruins nanti, kau harus ekstra waspada terhadap mereka, para esper tingkat S-Rank. Baik, aku mengerti, jawab Su Jingming mantap. Sementara itu, di dalam ruang rapat utama markas Heavenly Extreme Martial Hall yang tertutup rapat, sebuah diskusi rahasia sedang berlangsung panas. Wakil Direktur Heavenly Extreme Martial Hall, Charles, berdiri di ujung meja rapat seraya menatap seluruh petinggi yang hadir. Aku yakin kalian semua di sini sudah mendengar kabar mengenai kemunculan pemilik superpower SS rank tipe Thunder dari Daxia yang bernama Xu Jingming. Potensi kekuatannya sungguh sangat mengerikan, dan kecepatan peningkatan level miliknya berada di luar nalar manusia biasa, tegas Charles. Salah satu peserta rapat menaikkan tangannya. Apakah alasan utama kita dikumpulkan secara mendadak hari ini ada hubungannya dengan sosok Xu Jingming tersebut? Charles mengangguk dengan raut wajah penuh intrik. Benar sekali, pintu masuk Ancient Ruins nomor 9 akan segera terbuka dalam waktu dekat dan Xu Jingming kemungkinan besar akan datang menyusup ke tempat ini. Mulai besok, aku akan mengerahkan seluruh jaringan intelijen untuk menyelidiki keberadaannya. Jika kita berhasil menemukan jejak Xu Jingming, kita harus membunuhnya sampai tewas dengan cara apapun. Sontak, beberapa petinggi rapat terperanjat kaget dan menyatakan keberatan. Tapi Wakil Direktur Charles, bukankah tindakan membunuh jenius SS Rank itu sama saja dengan memancing kemarahan besar dari pihak Daxia? Kita tidak akan pernah sanggup menanggung akibat fatal dari amukan militer Daxia. Ini jelas-jelas bukanlah sebuah pilihan yang bijak. Pintu aula rapat mendadak terbuka lebar. Irinka melangkah masuk ke dalam ruangan dengan tatapan mata yang sangat dingin. Seraya berteriak tegas, "Diam!" Seketika, seluruh peserta rapat terbungkam rapat tanpa berani mengeluarkan sepatah kata pun. Irinka menatap Charles dengan pandangan penuh selidik. Wakil Direktur Charles, perintah untuk membunuh Xu Jingming ini pasti merupakan perintah langsung dari Direktur Utama, bukan? Charles tersenyum sinis seraya bertepuk tangan pelan. Memang sangat pantas disebut sebagai saintes. Kau sungguh sangat cerdas. Charles kemudian melanjutkan penjelasannya untuk menenangkan para peserta rapat. Direktur Utama telah berpesan, jika Daxia berani melancarkan serangan militer kepada kita, pihak Laxi Empire dipastikan tidak akan tinggal diam. Kalian sendiri tahu betul bahwa kekuatan militer Laxi Empire sebanding dan sanggup menandingi Daxia. Selain itu, Laxi Empire juga telah berjanji bahwa jika kita berhasil menyelesaikan misi pembunuhan ini, mereka akan membantu mendorong garis perbatasan wilayah bis kita sejauh 20 km. Mendengar hal itu, nada bicara para petinggi rapat langsung berubah drastis. Kalau begitu jalan ceritanya, kita tidak perlu takut tertekan lagi karena ada perlindungan penuh dari Laxi Empire. Perluasan wilayah sejauh 20 km ya. Penawaran itu memang sangat layak untuk dicoba. Irinka mengepalkan tangannya erat di balik gaunnya seraya membatin dengan pahit. Percuma saja wilayah negara ini bertambah luas. Kalau pada akhirnya kita tetap berada di bawah kendali dan belas kasihan pihak lain,
Direktur utama yang memimpin saat ini hanyalah sosok boneka suruhan yang sepenuhnya dikendalikan oleh Laxi Empire. Charles memecah keheningan kembali. Tapi ada kemungkinan juga kalau Xu Jingming tidak akan datang ke sini. Jika hal itu terjadi, membunuh beberapa jenius pilihan lainnya dari Daxia juga bukanlah masalah besar bagi kita. Selanjutnya, mari kita sambut William Mark, seorang esper level 6 low tier dari keluarga William Laxi Empire. Dia yang akan masuk ke dalam Ancient Ruins bersama dengan saintis Irinka. Seorang pemuda tampan bersetelan mewah melangkah masuk dengan senyum percaya diri. William Mark membungkuk hormat ke arah Irinka. Nona Irinka sungguh sangat senang bisa berkenalan denganmu. Namaku adalah William Mark, kau bisa memanggilku Mark saja. Salam kenal, balas Irinka dingin dan singkat. Di dalam hatinya, Irinka merasa sangat muak dan kesal. Sepertinya pihak Laxi Empire berniat untuk mengendalikan diriku secara penuh melalui skema pernikahan politik ini. Namun sayangnya, saat ini aku belum memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan kehendak mereka. Singkat cerita, keesokan harinya tiba. Area pegunungan terlarang yang menjadi lokasi pintu masuk Ancient Ruins nomor 9 telah dipadati oleh ratusan esper dari berbagai penjuru wilayah. Su Jingming yang menyamar sebagai Su Chen berdiri tenang di antara kerumunan esper tingkat menengah. Beberapa esper di sekitarnya tampak menunjuk-nunjuk ke arah Su Jingming seraya berbisik meremehkan. Lihat itu! Ternyata dia esper tipe Thunder yang di kapal kemarin. Berani-beraninya dia datang ke tempat berbahaya seperti ini dengan level yang masih serendah itu tanpa didampingi pembimbing. Apakah dia sudah bosan hidup? Tiba-tiba, rombongan kendaraan mewah milik Heavenly Extreme Martial Hall tiba di lokasi. Para esper langsung berseru heboh. Pihak Heavenly Extreme Martial Hall sudah datang. Pintu mobil terbuka dan Irinka melangkah keluar dengan anggun. Tepat di belakangnya, berjalan sosok William Mark dan wakil direktur Charles yang memancarkan aura tekanan luar biasa. Para esper yang melihat kedatangan mereka langsung menatap penuh rasa takjub dan hormat. Lihat, itu adalah saintis Irinka dan Grandmaster level 8 dari Heavenly Extreme Martial Hall. Sekian alur cerita untuk hari ini, sampai jumpa lagi di chapter selanjutnya.